Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen? Jumpa lagi di channel analisa multi fenomena, dunia politik, dunia bintang, dunia pesta poranya para binatang. Kali ini saya tertarik mengulas berita ini netizen. Ini ada berita ya yang menyatakan warteg bakal dilarang di IKN. Ini ditemukan awal-awal atau akhir Desember lalu. Cuman setelah gua teliti, sepertinya ini gorpol, teman-teman. Apa itu gorpol? Gorengan politik. Gorengan yang sudah dingin dipanaskan. Nah, di gorengan yang sudah ingin dipanaskan ini berita ini sebelumnya ternyata sudah pernah diberitakan di awal tahun lalu ya, Januari tahun 2023. Jadi berita setahun yang lalu diberitakan kembali di awal tahun ini. Tujuannya apa? Ya, kita tidak tahu, namanya juga politik, dunia politik ya. Jadi dunia goreng menggoreng. Ya mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan gitu kan, tapi tidak menghilangkan esensinya. Walaupun gorengan politik ya kita maklumi aja ya. Kalau seandainya gorengan politik kita maklumi aja. Ya apapun itu intinya sama. Mungkin ini menjelang tahun politik, jadi ada pihak-pihak yang mengangkat kembali beritanya, tapi esensinya sama ya. IKN warteg tidak diperbolehkan di IKN. Tetapi soal warteg tidak bolehkan IKN ini gue dapat berita lagi. Apakah kasus ini berkaitan dengan pelarangan warteg ini? Kita tidak tahu, namanya saja dunia politik. Bisa mungkin, bisa tidak mungkin ya. Kita lihat berita harian Jogja tanggal 27 Agustus 2019 ya, artinya setelah Pak Jokowi dilantik di periode kedua. Ngopi guys. Pemindahan ibu kota ditolak komunitas warteg Nusantara. Apakah penolakan komunitas warteg ini berakibat ditolaknya juga komunitas warteg di IKN? Tidak tahu. Bisa jadi mungkin, bisa jadi tidak mungkin ya lah. Mungkin tidak berhubungannya. Tapi kita baca aja beritanya. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditolak oleh paguyuban pedagang warung Tegal. Ya, di sini ditulis beberapa poin kenapa ditolak. Menolak rencana pemindahan ibu kota ke tempat yang baru diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara situasi ekonomi negara belum stabil dengan kondisi daya beli masyarakat menurun, naiknya harga bahan-bahan pokok. 3, pendapatan usaha kecil semakin menurun, terutama warung-warung makan kecil seperti warteg. Daya beli masyarakat semakin sulit. 4, kesempatan kerja yang semakin sempit, diakibatkan banyaknya perusahaan yang tutup dan mengakibatkan pengangguran semakin besar dan tentunya kemiskinan semakin tinggi. 5, hutang negara semakin besar. Seharusnya serta kewajiban pemerintah untuk fokus mengatasi ekonomi yang dijadikan prioritas utama seperti daya beli masyarakat semakin turun dan lain-lainnya. Nanti gue sertakan link beritanya di bawah. Ya, berarti ada dua hal ya. Tahun 2019 di sini komunitas warteg menolak dipindahkannya ibu kota ke IKN, dan berita di awal tahun 2003 yang kemudian digoreng lagi di awal tahun 2024 adalah warteg dilarang di di IKN. Apakah dua hal ini berhubungan? Artinya balas membalas.
kita anggap tidak, kita harus husnuzon, tapi ada hal yang harus highlight di sini ya. Soal 2, pertama alasan dari ditolaknya warteg di IKN, yang kedua tentang reaksi para kalangan warteger, para pengusaha warteg terhadap pelarangan tersebut. Nah, di sini alasannya Menteri Basuki itu adalah semua masuk ke rusun, hunian bekerja, jadi semua tertib, sehingga nanti tidak ada bedeng-bedeng, nggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg. Nah, jadi bukan kita melarang tidak memperhatikan, tapi semua untuk higienis. Warteg higienis ya. Siapa bilang warteg gak higienis? Warteg higienis gak, Mas Fahri? Oh, Mas Fahri. Higienis dong, kata Mas Fahri sebagai warteg adalah aku ya Mas Fahri. Tempe orek. Tempe orek. Oke, jadi sementara sepertinya di berita ada sedikit mungkin maksud menteri ini kekumuhan ya, bedeng-bedeng, kekumuhan, warta-warta. Jadi kekumuhan dan warta-warta itu sebenarnya terpisah, tapi kalau komanya dihilangin jadi kekumuhan warta-warta ya. Akan memprovokasi dunia ini, dunia perwartakan. Nah, di sini ada bantahan dari owner dari asosiasi warteg tadi, dan ini mungkin berita yang tahun lalu juga ya digoreng ya. Di sini kami akan mengembangkan kuliner dimanapun selagi menu kami diterima dengan konsep rumahan yang sehat dan terjangkau. Terus dia juga bilang berharap ada dialog. Terus dia juga bilang warteg dan usaha kecil mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Mereka sering menjadi sumber penghidupan bagi pemilik usaha. Dan juga berharap adanya pertemuan publik atau forum diskusi untuk mendengarkan masukan dan pendapat masyarakat mengenai sikap pejabat terhadap warteg, gitu ya. Apapun itu, warteg itu adalah amanat penderitaan rakyat menengah ke bawah terutama di Pulau Jawa, dan juga amperma, amanat penderitaan mahasiswa. Oke, jadi ada dua keadaan ya. Pertama, warteg ditolak di IKN, atau di sini juga respon dari penghuni wartegnya, pengusaha wartegnya. Tetapi ada keadaan lain lagi tahun 2019 bahwa asosiasi warteg menolak pindahnya IKN. Oke, apakah penolakan para warteger ini berdampak kepada penolakan warteg di IKN? Kita husnuzonnya tidak ya. Nah, terus di satu sisi kita juga mengemukakan kritik kita di sini, kata menterinya di sini tadi supaya tertib, tidak ada bedeng-bedeng, tidak ada lagi kekumuhan warteg gitu ya. Kalau cerita kekumuhan, kumuh mana bedeng-bedeng, warteg atau apa daripada kumuhnya dunia politik yang penuh nepotisme dan korupsi. Demikian juga kumuhan mana kira-kira bedeng-bedeng, warteg dengan kumuhnya proyek-proyek infrastruktur yang dikorupsi. Oke, itu aja ya ulasan berita warteg ini. Terima kasih.